Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pada penerimaan peserta didik baru di SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi. SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi merupakan sebuah institusi pendidikan yang berada di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Di bawah naungan Yayasan Bina Pertiwi Mandiri, SMK Bina Mandiri Multimedia beralamatkan di Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Memiliki 3 jurusan, yaitu Desain Komunikasi Visual atau biasa kita sebut TKV, kemudian ada Teknik Komputer Jaringan atau biasa kita sebut TKJ, dan juga Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa kita sebut RPL. SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi memiliki tagline yaitu Mahir IT ya BM3. SMK Bina Mandiri Multimedia menyuguhkan program-program unggulan di setiap kompetensinya yang dapat diaplikasikan di dunia industri. Diantaranya adalah untuk jurusan Desain Komunikasi Visual memiliki program unggulan seperti fotografi, video dan audio, desain grafis ilustrasi, animasi, broadcasting, dan juga percetakan. Untuk di jurusan Teknik Komputer Jaringan memiliki program unggulan seperti perangkat keras atau hardware, administrator infrastruktur jaringan, kemudian administrator sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan juga robotik. Sedangkan untuk di rekayasa perangkat lunak memiliki program unggulan seperti database, web programming, desktop application developers, dan juga web design and programming. Di SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi memiliki guru dan tenaga kependidikan yang ahli di bidangnya masing-masing. SMK Bina Mandiri Multimedia dilengkapi oleh fasilitas seperti lab multimedia, kemudian ada lab RPL, lab TKJ, ruang kelas yang memadai, dan juga perpustakaan. Sejak semester 1, SMK Bina Mandiri Multimedia sudah mulai melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Adapun strategi yang digunakan oleh SMK Bina Mandiri Multimedia adalah yang pertama, melakukan presentasi ke sekolah SMP yang dianggap potensial. Kemudian yang kedua, melakukan penyebaran poster di sosial media. Yang ketiga, melakukan promosi di YouTube dengan cara mengunggah kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi. Kemudian yang keempat adalah memasang spanduk penerimaan peserta didik baru di lokasi yang strategis. Setelah kita simak bersama-sama mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi dalam melakukan penerimaan peserta didik baru, kita dapat menentukan target sasaran atau khalayak dari SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi, yaitu peserta didik kelas 9 tingkat SMP. Untuk pengemasan pesan strategi komunikasi dari strategi yang digunakan adalah yang pertama, dalam melakukan presentasi ke sekolah SMP yang dianggap potensial dengan cara pihak SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi mendatangi sekolah-sekolah SMP yang memiliki alumni yang sudah menjadi peserta didik di SMK Bina Mandiri Multimedia. Sehingga kemungkinan besar peserta didik kelas 9 tingkat SMP bisa tertarik untuk menjadi bagian dari SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi. Kemudian untuk poin yang kedua, dalam melakukan penyebaran poster di sosial media, pihak SMK Bina Mandiri Multimedia memanfaatkan teknologi masa kini yang sudah mulai berkembang dengan pesat, yaitu memanfaatkan Instagram, WhatsApp, dan juga YouTube. Penyebaran poster sudah dilakukan secara online melalui unggahan dalam akun Instagram @smkbm_3 dan juga dilakukan di status WhatsApp. Sehingga dengan dibuatnya status WhatsApp, kemungkinan besar banyak pihak luar yang dapat melihat bagaimana sih penerimaan peserta didik baru di SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi. Kemudian, dalam melakukan promosi di YouTube, SMK Bina Mandiri Multimedia melakukan pengunggahan video-video kegiatan di YouTube channel SMK Bina Mandiri Multimedia, sehingga para calon peserta didik baru dapat melihat seperti apa sih kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, kemudian apa saja sih fasilitasnya, kemudian praktek apa saja nanti yang akan diterapkan di sekolah, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah dalam melakukan promosi melalui spanduk, SMK Bina Mandiri Multimedia memasang sejumlah spanduk di lokasi-lokasi yang strategis sehingga mampu menarik perhatian dari calon peserta didik baru.
baik itu di pinggir jalan ataupun dipasang di dekat dengan sekolah SMP yang dianggap potensial. Dalam strategi komunikasi yang sudah ditentukan, media yang digunakan adalah untuk poin yang pertama, yaitu media komunikasi secara langsung yang memungkinkan interaksi antara komunikator atau sender. Dalam kasus ini adalah pihak SMK Bina Mandiri Multimedia menjadi sender atau komunikatornya, dan juga komunikan atau receiver. Dalam kasus ini, pihak calon peserta didik baru kelas 9 tingkat SMP merupakan komunikan atau receivernya. Kemudian untuk poin yang kedua dan ketiga itu menggunakan media baru atau media internet untuk penyebaran poster dan juga pengunggahan video-video kreatif di sosial media. Kemudian yang terakhir, menggunakan media cetak bagi pemasangan spanduk di lokasi-lokasi yang sangat strategis. Selanjutnya adalah hambatan dalam menjalani strategi komunikasi. Yang pertama, hambatan untuk pelaksanaan promosi ke SMP yang dianggap potensial adalah jarak. Karena tidak semua SMP yang dianggap potensial oleh pihak SMK Bina Mandiri Multimedia memiliki jarak yang dekat dengan SMK Bina Mandiri Multimedia. Yang kedua adalah tidak semua orang mengetahui akun sosial media SMK Bina Mandiri Multimedia, baik itu Instagram maupun akun YouTube-nya. Dan yang ketiga, spanduk bisa saja terlepas karena kita tidak dapat mengatur bagaimana cuaca dan kondisi lingkungan sekitar setelah pemasangan spanduk tersebut. Kemudian untuk yang terakhir adalah analisis dari SWOT-nya. Pertama kita akan membahas tentang S-nya atau strength. Dalam bahasa Indonesia adalah kekuatan. Yang pertama, minat anak sudah diarahkan sejak masuk ke SMK. Karena ketika kita akan masuk ke SMK, kita akan mengetahui jurusan apa yang akan kita tuju. Jadi, otomatis minat anak sudah akan terorganisasi di SMK. Kemudian yang kedua, memiliki tenaga pendidik yang ahli di bidangnya. Peserta didik mendapatkan pengajaran praktek yang dapat berguna di bidang industri. Kemudian yang ketiga adalah lokasi sekolah yang strategis berada di pinggir jalan. Kemudian yang keempat adalah pembelajarannya sudah berbasis proyek sehingga anak akan lebih banyak melakukan praktek karena pembelajarannya sudah berbasis proyek. Kemudian untuk pembahasan yang kedua adalah W atau weakness. Dalam bahasa Indonesia adalah kelemahan. Kelemahan dari sekolah menengah kejuruan adalah tidak cukupnya praktik kerja. Jadi ketika kita akan menggunakan lab secara bersama-sama, itu kita tidak bisa menggunakan langsung secara bersama-sama. Kita harus membuat jadwalnya terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah O atau opportunity. Dalam bahasa Indonesia merupakan peluang. Peluang dari SMK adalah yang pertama, permintaan pasar industri tinggi karena SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan sehingga lulusan SMK banyak dicari di dunia industri. Kemudian yang kedua adalah bimbingan karir yang baik karena guru BK sudah mulai membimbing untuk karir peserta didik setelah lulus dari SMK. Kemudian yang ketiga, pengajaran sudah berbasis teknologi. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang huruf T-nya atau tricks dalam bahasa Indonesia adalah ancaman, persaingan dengan sekolah lain sangatlah ketat. Sekian penjelasan video saya tentang strategi komunikasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMK Bina Mandiri Multimedia Cilengsi.